semuanya, selamat siang. Kali ini bersama saya Eka Sulis Roslianti. Sekarang saya berada di Museum Negeri Bengkulu. Museum di mana merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk sarana pendidikan. Teman-teman pastinya sudah penasaran kira-kira apa saja yang terdapat di dalam museum. Maka dari itu ikuti saya terus ya. Museum Negeri Bengkulu beralamatkan di Jalan Pembangunan Padang Harapan, Kota Bengkulu. Museum didirikan pada tahun 1978, mulai berfungsi pada tanggal 3 Mei 1980, menempati lokasi sementara di Benteng Marlboro. Pada tanggal 3 Januari 1983, museum dipindahkan ke lokasi baru di Jalan Pembangunan Nomor 8 Padang Harapan, Kota Bengkulu. Sebelum kita mau masuk ke museum, ada pun peraturan yang harus kita taati. Inilah peraturan yang harus kita taati ya teman-teman. Yang pertama, kita dilarang untuk menyentuh koleksi yang ada di museum. Kemudian kedua, kita dilarang untuk mengambil gambar dan video tanpa meminta izin terlebih dahulu. Selanjutnya, kita dilarang merokok. Kemudian, kita dilarang untuk membawa makanan masuk ke dalam Museum Negeri Bengkulu. Harga masuk tiket ke Museum Bengkulu memiliki beberapa perbedaan. Untuk orang dewasa sebesar 3.000 dan untuk anak-anak sebesar Rp2.000 saja. Harganya terjangkau kan teman-teman. Dengan harga yang terjangkau ini kita sudah bisa masuk ke museum dan mengenali berbagai macam kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Sekarang saya berada di ruangan pertama dari Museum Negeri Bengkulu. Ruangan pertama ini memiliki beberapa koleksi seperti baju adat dari berbagai suku di Provinsi Bengkulu, adapun rumah tradisional dan senjata. Museum Negeri Bengkulu memiliki jumlah koleksi kurang lebih 6.151 koleksi yang terdiri atas biologi, etnografika, arkeologi, historika, heraldika, kramologika, filologika, teknologika. Semua itu dikumpulkan sejak tahun 1978. Ada beberapa koleksi rumah tradisional yang ada di Museum Negeri Bengkulu ini. Tetapi saya memiliki satu rumah tradisional yang sangat menarik untuk kita bahas. Bisa dilihat di sini. Ini adalah rumah tradisional yang bernama Brungau Bandung. Rumah tradisional Brungau Bandung adalah rumah tradisional dari suku Serawai. Suku Serawai sendiri merupakan suku yang menempati Provinsi Bengkulu, tepatnya yang berada di Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma. Untuk bentuk rumah tradisional ini pun berbentuk panggung ya teman-teman. Dan untuk atapnya itu terbuat dari ijuk. Ijuk itu merupakan serat dari pohon aren yang dikeringkan kemudian dijadikan atap dari rumah tradisional ini. Kemudian untuk rumah tradisional ini terbuat dari kayu. Biasanya kayu yang digunakan itu seperti kayu jati yang memang sudah sangat terkenal akan kualitasnya. Bisa kita lihat teman-teman bahwa rumah tradisional ini terpopang oleh 12 balok kayu. Kemudian bisa kita lihat ini adalah bagian bawah dari rumah tradisional. Ini yang dinamakan kolong. Jadi kolong ini seringkali digunakan masyarakat tradisional untuk menyimpan barang-barang hasil dari panen, kemudian untuk menyimpan kayu bakar ataupun menyimpan kendaraannya. Adapun keunikan dari rumah tradisional ini, kira-kira apa ya keunikannya teman-teman? Jadi keunikannya bahwa kita tahu bahwa rumah tradisional lainnya itu menggunakan paku untuk melekatkan antara kayu yang satu dengan kayu yang lainnya. Tetapi berbeda dengan rumah tradisional ini.
Rumah tradisional ini menggunakan bambu yang ujungnya runcing untuk mengaitkan antara kayu satu dengan kayu yang lainnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan satu objek yaitu tabot. Ini di belakang saya itu adalah bangunan tabot. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Bengkulu mendengar kata tabot, karena tabot adalah ritual tradisional yang 1 tahun sekali kita jalani. Prodi waktunya itu dari 1 sampai 10 Muharram. Jadi inilah bangunan tabot ya teman-teman. Memang tabot ini biasanya itu memiliki tingkat-tingkatan sampai atas. Kemudian di samping saya ini adalah alat musik dol, alat musik tradisional Bengkulu. Alat musik ini biasanya dimainkan saat ritual tabot berlangsung. Tabot adalah upacara tradisi masyarakat Bengkulu untuk mengenang mati syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib. Perayaan di Bengkulu pertama kali dilaksanakan oleh Imam Segolo pada tahun 1965. Tabot muncul seiringan dengan berkembangnya agama Islam di Provinsi Bengkulu. Beralih ke ruangan kedua yang terdapat di lantai bawah Museum Negeri Bengkulu. Di sini ada beberapa koleksi yang meliputi kain basure, bilik pengantin, alat musik tradisional, uang, dan alat pencetak uang. Jadi teman-teman, di samping saya ini ada kain basure. Kain basure merupakan kain tradisional dari Provinsi Bengkulu. Kain basure sama seperti kain batik pada umumnya, tetapi memang memiliki motif khas dari Provinsi Bengkulu. Yang kita lihat sendiri, ini adalah koleksi kain basure yang terdapat di museum. Yang kita tahu, kain basure memiliki motif yaitu motif kaligrafi, motif bunga rafflesia, motif relung kaku, dan motif rembulan. Dan untuk warnanya sendiri, kain basure itu seperti memiliki warna dominan warna biru, warna merah, dan warna kuning. Basure sendiri yang ada di sini menggunakan motif kaligrafi Arab. Untuk warnanya dominan merah dengan sentuhan warna putih sedikit. Apakah teman-teman tahu bahwa kain basure ini pada zaman dulunya digunakan untuk acara adat seperti acara pernikahan, potong rambut anak, dan acara kematian? Kain basure ini digunakan untuk menutup jenazah saat pelaksanaan upacara kematian. Di sini saya akan menjelaskan peralatan masyarakat tradisional. Bisa kita lihat di sini ada beberapa keranjang yang memiliki fungsinya berbeda. Contohnya keranjang yang satu ini. Keranjang yang satu ini bisa dilihat teman-teman, keranjang ini digunakan untuk masyarakat menaruh hasil panen berkebun mereka. Biasanya saat mungkin contohnya memanen kopi, keranjang ini sebagai tempat untuk menaruh kopi, lalu ditaruh di atas kepala ataupun di pundak. Ini teman-teman, tempat ini digunakan untuk menaruh bibit-bibit, contohnya seperti bibit padi yang akan dibawa berkebun, lalu ditaruh di tempat sini. Itulah tadi kunjungan saya ke Museum Negeri Bengkulu. Bagi teman-teman yang sekarang berada di Kota Bengkulu, tentunya berikan kesempatan kalian untuk berkunjung ke Museum Negeri Bengkulu. Kita sebagai warga dari Provinsi Bengkulu tentunya wajib untuk mengenal kebudayaan Provinsi Bengkulu. Jangan sampai nantinya anak dan cucu kita tidak bisa melihat keragaman budaya dari provinsi ini. Sekian, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.